قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Baik, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Selawat dan salam mungkin tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian, untuk kesempatan sore hari ini kita lanjutkan lagi pengajian setiap Jumat sore. Kali ini kita masuk pembahasan yang baru, yaitu tafsir juz amma per kata. Al-Fatihah sudah kita bahas perkatanya dan faedah-faedahnya sampun. Al-Fatihah kemarin sudah perkata juga kan? Jadi sekarang mulai saking surat An-Nas perkata. Jadi ditulis nanti bahasa Arabnya biar bisa ke Arab. Surat apa tadi? An-Nas. Kelihatan? Yang belakang lihat?
Ya 3 ayat dulu. Ntar tak turunin ya. Ayo, sudah? Mau tulis artinya di bawahnya apa dipisahin lagi? Boleh langsung? Bisa ya? Di bawah sini? Gitu? Buat nggak ini? Tak hapus lagi sebentar. Sini ya. Ya. Oh begitu? Ya. Tak catat. Tadi saya tanya mau langsung apa dipisah. Sudah gini. Nah, saya lagi. Coba dibaca dulu. Saringan coba saking tahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca saringan dulu seluruhnya. Seluruh ayat An-Nas coba. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minan jinnati wan nas. Nah, sekarang saya tulis satu-satu. Dari kul dulu ya. Tak hapus lagi kalau gitu. Sekarang lihat perkatanya. Dari apa tadi? Kul. Sini ya, lihat. Kul, katakanlah. A'udzu.
A'udzu ini kata kerja. Aku meminta perlindungan terus apa? Bi Rabbi. Bi itu artinya dengan. Rabbi artinya Rabb atau Tuhan. Bar bi Rabbi apa? Bi Rabbin nas. Manusia. Gini toh? Ini maksud kayak gini. Mini. Malikin nas. An-Nasi sudah ya. Malikin nas, raja manusia. Ilahi. Ilahin nas, sesembahan. Min. Setelah itu min ya. Nah, tunggu sampai sini dulu. Catat dulu. Lagi tulung ayat ini. Nanti berikutnya bahas pendidikan anak ini. Ini buku bagus sekali. Ibu-ibu ambil di bawah ya. Pas pulang setelah makan malam nanti ambil di bawah, satu orang satu di dekat security. Lebih tebal fikih wanita. Ini cuma segini. Super lengkap. Biar anaknya nggak nakal, ada di sini solusinya. Anaknya nggak ngeyel-ngeyelan. Wah itu gimana? Wah ini ada di sini. Coba diulang. Saya tes, coba lihat. Ikuti ya. Qul. Katakanlah. A'udzu. Aku meminta perlindungan. Bi Rabbi. Bi dengan. Rabbi. Rabb atau Tuhan. An-nasi manusia. Maliki raja. Ilahi sesembahan atau yang disembah. Baik. Ulang lagi biar hafal.
Jadi kalau baca surat An-Nas itu sudah hafal ini artinya. Coba qul. Katakanlah. A'udzu. Aku meminta perlindungan. Bi Rabbi. Bi. Dengan. Rabbi. Rabb atau Tuhan. An-nasi. Manusia. Maliki. Raja. Ilahi. Sesembahan. Yang disembah. Baik. Ilahi ini bisa juga maknanya ma'bud. Bahasa Arabnya ya, ilahi. Ma'bud. Artinya yang disembah. Ma'budun. Ilah itu ma'budun. Sudah? Sekarang tulis di bawahnya tafsir perkata. Kan kita sudah bahas 3 ayat nggih? Ini tadi berapa ayat? 3. Sekarang tulis tafsir perkata di bawahnya. Tafsir perkata. Ayat 1. Terus di bawahnya ayat 1. Ayat 1. Tulis lagi di bawahnya, katakanlah wahai Rasul, katakanlah wahai Rasul, aku meminta perlindungan kepada Rabb manusia, kepada Rabb manusia. Terus di bawahnya lagi ayat 2. Ayat 2. Terus di bawahnya, Allah itu raja manusia. Yang mengatur manusia sekehendak Allah. Yang mengatur manusia sekehendak Allah. Dan tidak ada yang maha merajai seperti itu selain Allah.
selain Allah. Yang ketiga, ayat 3. Allah itu sesembahan manusia yang benar. Allah itu sesembahan manusia yang benar. Dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Selain Allah. Maka kalau ibu-ibu ingin tahu makna lengkap la ilaha illallah, itu nanti kaitannya dengan ini. Saya jelaskan sini. La ilaha illallah itu artinya kalau dalam bahasa Arab, la apa tadi? Ilaha illallah. Artinya la ilah itu sama dengan ma'bud. Ma'bud bihaqqin. La ma'budah bihaqqin illallah. La ditulis artinya tidak. Ini juga lah di sini artinya tidak. Ma'bud ini arti dari ilah, sesembahan. Berarti kalau la di sini artinya tidak ada. Dalam istilah ilmu nahwu artinya la nafiyatul lil jins. Bihaqqin dengan benar. Ila kecuali. Allah ya Allah. Tidak ada sesembahan, di sini tambah kata yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Tulis dulu. Itu terakhir biar enggak mumet. Laisa li ma'budun siwa. Tulis yang orang enjoy ya nulis pokoknya. Sinau tulis Arab terus. Menisa umrah. Tiga ayat cukup ya? Apa mau nambah? Cukup? Tulis dulu la ilaha illallah itu artinya apa? Ini belum penjelasan ilmu nahunya lagi belum itu.
Itu baru tak kasih paling gampang itu. Sayang, masak ya? Itu masak. Di atas dah. Coba ikuti saya. La ilaha illallah. Artinya la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. La tidak ada ma'buda sesembahan yang berhak disembah, bukan disembar, sembah. Ma'buda sesembahan yang berhak disembah, bihaqqin dengan benar, illa kecuali Allah. Taib. Maka makna yang pertama ini dia hilangkan dulu segala sesembahan. Nggak boleh ada satupun yang disembah. Kemudian ditetapkan hanya Allah yang disembah saja. Ini dihapus dulu. Hapus dulu segala sembahan. Terus baru ditetapkan hanya Allah. Maka ini namanya nafi, ini namanya isbat. Yang satu itu penghapusan atau peniadaan, yang satu namanya isbat, penetapan. Nafi dan isbat. Tak tulis biar ini tambah pusing. Peniadaan, isbat, penetapan. Oke. Sip. Sudah. Lebih susah bahasa Arab hari Rebu apa lagi? Sudah kalau gitu. Sudah? Kita ulang lagi dari artikul coba. Kul artinya apa? Katakanlah a'udzu. Aku minta perlindungan bi Rabbi, Rabb atau Tuhan, An-nas manusia, Maliki raja, Ilahi sesembahan. Ilah diartikan juga ma'bud, yang disembah. La ilaha illallah artinya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. La tidak ada ma'bud sesembahan yang berhak disembah bihaqqin dengan benar, illa kecuali Allah. Ada nafi, ada isbat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Diingatkan besok Sabtu Kliwon wonten pengawasan di Masjid Besar Al-Huda Pelayan ba'da ngasar sampai jam 5 sore. Monggo silahkan hadir. Dan ada pengumuman lagi, malam Minggu 7:30 sudah mulai pembukaan bola voli. Bagi ibu-ibu yang ingin jualan itu nanti dihubungi pesantren, harus daftar. Nanti disediakan tenda dengan biaya yang mahal. Ya pajaknya atau apanya lah ya. Gitu. Nanti tanya sendiri dengan pengurus pesantren. Baik, kita tutup.
dengan doa kafaratul majlis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.